Ini adalah ujian berat bagi Honda. Kayaknya hampir di setiap hari kita buka sosial media dan di akun-akun otomotif ya, dan akun-akun dagelan, pembicandaan, akun jokes, itu banyak berisikan postingan mengenai motor Honda yang masih muda, yang mungkin usianya baru, mungkin paling tua sekitar 2 tahun. Makanya udah banyak yang patah. Dan ini miris banget, kenapa? Karena usia 2 tahun itu untuk motor masih sangat muda. Yang pemakaiannya paling di dalam kota, karena kebanyakan adalah motor metik. Dan rangka yang patah itu, yang kita kenal dengan rangka SAF buatan Honda, yaitu didesain memang untuk motor metik. Gimana ya, Honda itu terutama motor metiknya ya, itu kan bisa dibilang merajai pasaran motor metik yang ada di Indonesia. Itu share-nya itu paling banyak ya di motor metik kalau Honda ya, karena memang perawatannya mudah, bengkelnya banyak di mana-mana. Udah gitu harganya mungkin masih bisa dibilang terjangkau lah ya relatif sih, tapi terjangkau lah dibandingkan dengan eh, motor-motor dari pabrikan lain. Secara brand image, motor metik Honda ini mendominasi lah gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini justru malah membalikkan image itu secara secara sangat singkat sih kalau menurut gue. Walaupun memang sempat di quotes di salah satu media itu, kalau memang kejadian, info aja ke Honda, nanti ada syarat dan lain-lain isi form gitu, dan bakal diganti sama Honda. Cuman itu kan tetap makan waktu ya, makan waktu juga. Kalau motor itu adalah motor satu-satunya dan dipakai untuk kerja atau mobilitas yang lain, nah ini juga jadi bahan pertimbangan. Tapi dari sisi produsen, ini menjadi hal yang wajar. Kenapa? Karena setiap tahun itu cost produksi kan naik terus ya, baik raw materialnya naik, terus uh, biaya pekerjanya, upahnya juga naik tiap tahun kan, dan banyak lagi faktor-faktor lain yang akhirnya memaksa produsen untuk berpikir gimana caranya nemuin solusi atau alternatif supaya bisa menekan cost gitu kan, supaya bisa cost down. Karena kalau nggak gitu mereka nggak bisa bersaing. Kalau misalnya kita berharap motor sekarang kualitasnya sama dengan motor-motor lama gitu, kita bisa lihat kalau kita bicara soal Honda, motor lama Honda yang sampai sekarang masih banyak di jalanan itu salah satunya adalah Tiger. Misal ya, kita mau bikin Honda mau bikin motor yang secara build quality mungkin mengarah ke sana, mirip-mirip gitu, dengan bahan material yang sama, dengan kekuatan yang sama. Saat ini itu mau dijual di harga berapa, bisa bersaing nggak dengan pasar gitu kan. Akhirnya mereka bikin inovasi gimana caranya bisa cost down. Ya mau nggak mau akhirnya mungkin ada spek yang harus diakalin dalam tanda kutip ya, mungkin ada nilai plus yang lain. Misalnya rangka SF ini kan desain supaya lebih ringan dan katanya sih lebih stabil. Tapi setelah gue baca juga, paling bobot yang ringan ini bikin efisiensi bahan bakarnya itu bertambah sekitar 4 atau 5 liter per kilometer gitu ya. Ya, kilometer per liter, sorry maksudnya. Untuk dapat efisiensi bahan bakar lebih irit 4 sampai dengan 5 kilometer per liter, yang harus dipertaruhkannya adalah brand image-nya Honda dan build quality-nya Honda. Hanya untuk 4 sampai 5 kilometer per liter. Itu yang dicari kan. Secara biaya mungkin bisa neken oke, tapi itu nggak mungkin dibuka sih kayaknya di publik, biaya produksinya kan. Ini adalah kecolongan besar Honda sih kalau menurut gue sampai saat ini, karena gue pun juga dari dulu ya banyak pakai motor Honda, dan sampai sekarang motor gue Honda semua gitu. Gue pernah ngerasain ya Honda Matic Beat lah ya, Beat motor sejuta umatnya Honda kan, yang bahkan kalau di Karawang itu ada monumen Beat kan, karena itu yang mendongkrak penjualan dan mungkin menyokong pendapatannya Honda juga gitu. Sampai pada akhirnya motor Honda yang paling bentar gue pakai adalah CBR 250R, karena spare partnya susah, ininya lama. Akhirnya gue memutuskan untuk jual kembali gitu. Nah sekarang baik lagi sih, dari sisi konsumen, kira-kira masih mau beli atau enggak dengan kondisi yang seperti itu. Bisa diklaim, bisa diganti, cuman tetap ada proses kan. Terus dari sisi produsen, sekarang ini sih terdekat gimana caranya mengcounter media sih.
karena beritanya udah luas banget kan. Kira-kira Honda bisa nih meng-counter media supaya bisa lebih teredam beritanya, nggak terlalu rame, terus brand image-nya bisa meningkat lagi gitu, sehingga kepercayaan konsumen juga bisa meningkat lagi. Kira-kira bisa atau enggak. Selanjutnya ya dievaluasi, masa desain dengan resiko yang nggak sebanding gitu ya. Benefitnya ada, cuman resikonya juga lebih gede. Apa tetap mau dilanjutin atau balik lagi ke rangka yang lama gitu. Karena sampai saat ini Beat yang ada di rumah aja dari tahun 2007 di Karbu masih utuh gitu. Padahal pemakaian tiap hari. Ya, kita bandingin aja berapa tahun dengan Vario yang kemarin viral gitu kan, atau Genio, terus Beat-Beat yang muda, terus usianya berapa tahun, terus lebih kokoh yang mana gitu kan. Ya, balik lagi ke Honda. Mau dipertahankan dengan SAF-nya atau mungkin bikin SAF yang lain gitu. Paling gitu sih video singkat mengenai rangka SAF yang Honda yang saat ini lagi rame banget, dan berharapnya sih ke depannya jangan sampai merugikan konsumen lah ya, karena harga motor sekarang kan udah nggak murah tuh, harganya udah tinggi, masa mau dikasih kualitas yang seperti itu gitu. Ya bisa dipertimbangkan lah nanti plus minusnya desain kayak gini, kayak gimana risikonya di Indonesia dengan tingkat keasaman kita itu seperti apa, kelembapannya seperti apa gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau pihak-pihak yang tersinggung mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.